Mulutnya terbuka memperlihatkan lidah berwarna merah. Sebuah tangan jatuh di bahuku. Bersamanya runtuh juga sebagian tanah di mulut gua itu. Menyibak rahasia yang selama ini diam terpendam di sana. Tetap saja apa yang kami temukan membuat kami terpana. Di dalam sana pertumbukan tulang belulang dan tengkorak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Jemari tanganku makin terasa kaku. Dengan panik menggali batu yang tak juga mampu kuambil. Sedangkan geraman berat itu semakin mendekat. Ketidakmampuanku mengambil batu itu benar-benar membuat frustasi. Tubuhku menegang dan terasa kaku ketika kegelapan di depanku seakan-akan bergerak dengan nafas tertahan. Yang mampu kulakukan hanya menatap pasrah ke semak di depanku. Ada sesuatu di balik semak itu yang sedang menunggu. Aku merasakan mungkin sesuatu itu saat ini sedang menatap mataku. Aku tak tahu. Dengan berhati-hati, tanpa mengalihkan pandangan, kupindahkan posisi Ayu. Dia sudah berhenti meransau, tetapi gumaman tak jelas kadang masih terdengar. Semak itu bergoyang lagi. Aku sudah berhenti berusaha mengorek batu itu. Jemariku sudah tak mampu lagi dipaksa menggali. Kini aku jadi lebih fokus pada sesuatu di balik semak itu. Entah apa yang ada di sana. Yang jelas, jika apapun itu akhirnya muncul, aku ingin dalam keadaan siap. Semak itu kembali bergoyang. Mulutku terasa kering. Setetes keringat jatuh ke mataku. Kupaksa untuk tak berkedip. Nyeri di kaki kembali berkedut dengan interval seirama detak jantung. Aku gubris semua itu. Aku membisikkan kata-kata seakan-akan doa. Jangan lengah, jangan lengah. Semak itu berlahan tersibak. Sepasang massa kuning besar muncul dan menatapku dengan dingin. Aku terdiam membeku, tak mampu bergerak atau bersuara. Mataku belalak lebar. Tak mempercayai apa yang kulihat. Tubuh terasa semakin tak berdaya. Alam makhluk itu bergerak maju dari kegelapan dan menempatkan seluruh tubuhnya yang berbulu hitam. Ekor panjang di belakangnya menyebat ke kiri dan ke kanan. Badannya terlihat bergetar setiap kali dia menggeram. Aku diam, tak mampu bergerak. Seluruh tubuh seakan-akan dibenamkan ke bumi. Tiap kali suara geraman itu muncul, seluruh sendi tulangku langsung terasa nyeri. Aku sudah tak mampu lagi menahan ludah. Mulutku mendadak kering. Aku pasrah. Dalam keadaanku sekarang tak ada yang bisa kulakukan untuk melawan binatang besar ini. Mungkin inilah akhirku. Dia tak mendekat, tetapi gerak tubuhnya terlihat tegang dan waspada. Aku bergidik ngeri, menunggu makhluk itu bergerak mendadak dan mencabik dagingku. Bahkan dalam diamnya, aku sudah mampu merasakan taringnya yang menancap di tulangku. Kulirik Ayu yang kini terlihat tenang. Kurapikan rambut Ayu yang berantakan. Mohon maafkan aku. Kalimatku tak selesai. Suara berdebung keras dari tempat binatang itu berdiri. Tubuhku menegang. Ku pejamkan mata dan kudongakkan kepala, menunggu detik saat taringnya merobek leherku. Akan tetapi kematian itu tak kunjung datang. Saat akhirnya memberanikan diri membuka mata, kulihat siluet gelap seseorang berdiri di depanku. Binatang itu masih di tempatnya, belum bergerak sedikit pun. Mata kuning besarnya menatap tajam sosok ini di depanku.
Mulutnya terbuka memperlihatkan lidah berwarna merah darah sambil mengeluarkan geraman. Namun binatang itu tetap tak bergerak. Begitupun sosok itu. Lalu di tengah situasi yang mencekam ini, sebuah tangan jatuh di bahuku. Aku nyaris berteriak histeris andai tak ada tangan lagi yang membekap mulutku. Raka, aku hampir tak mempercayai penglihatanku. Namun ini benar Raka. Dengan jari telunjuk di bibirnya, dia memberikan aba-aba kepadaku supaya tenang. Ketika aku dipenuhi rasa takut yang meluap-luap hingga nyaris melupakan sosok macan kumbang di depanku. Tubuhku kembali menggigil saat ekor mataku melihat binatang besar itu bergerak. Aku nyaris tak percaya. Macan kumbang itu justru bergerak mundur kembali ke dalam kegelapan. Mata kuning besarnya berpindah-pindah. Dengan waspada antara sosok itu, aku dan Raka, selangkah demi selangkah kaki makhluk itu bergerak mundur perlahan tanpa membalikan tubuhnya. Sosok laki-laki itu tetap diam di tempat sambil terus mengawasi. Lalu Raka dengan perlahan memapah dan bantuku berdiri. Aku terus berusaha menolak, tapi Raka jelas langsung mengerti alasan penolakanku. Biarkan Ayu diurus Putri. Dia berbisik pelan di telingaku. Benar, Ayu sedang berbaring tenang di pelukan Putri. Sejak kapan dia ada di situ? Kaki belakang binatang itu sudah hilang tertutup semak dan terus melangkah mundur. Lalu perlahan bagian kepalanya juga mulai lenyap di telan kegelapan. Sosok itu dengan tenang bergerak ke arah yang sama. Sambil berdiri mempapahku, sempat kuperhatikan kondisi Raka yang hampir sama buruknya denganku. Wajahnya kotor penuh dengan tanah kering, sedangkan mata terlihat bimbang. Kulihat dia menoleh kepada Putri. Aku mengikuti arah pandangnya. Putri terlihat mengangguk, tampak sedang berusaha meyakinkan. Ada apa ini? Dengan kaki terluka, kami berdiri saling memapah. Sedikit canggung tanpa berbicara. Raka meyakinkanku untuk ikut bergerak bersamanya, mengikuti arah yang sama dengan binatang tadi. Aku mengiyakan untuk orang yang sejak tadi siap untuk mati. Saat ini aku siap untuk apapun. Semak itu ternyata lebih lebat dari yang kukira. Aku meringis menahan nyeri kala batang kasarnya menggoreskan kakiku semakin dalam. Rasa sakit di lukaku kian tak tertahankan. Tepat saat aku diambang pingsan, semak itu terbuka. Mata kuning makhluk itu kembali terlihat. Dia masih bergerak mundur dengan cara yang sama. Lagi-lagi tubuhku menggigil. Aku tak akan pernah bisa terbiasa. Sosok laki-laki tadi tak terlihat dimanapun. Mataku bergerak mencari. Dia benar-benar hilang, ataukah memang sejak awal itu hanya halusinasiku? Sekarang aku mulai mempertanyakan kewarasanku. Raka menginformasikan kebingungan yang kurasakan karena juga tampak mencari. Semburat jingga terlihat di langit. Malam hampir berakhir. Entah berapa lama kami berjalan menembus banyak lapisan semak. Sekarang kami bukan lagi melangkah. Lebih tepatnya kaki kami saling menyeret. Aku sendiri sudah hampir di batas ketahananku. Saat semakin terakhir tersibak, mata kuning makhluk itu tak terlihat. Di depan kami ada sebuah celah seperti goa yang tertutup tumbuhan rambut. Lubang itu terlihat suram, gelap, dan mengancam. Kali ini baik aku Raka terdiam. Tak ada satupun dari kami yang berinisiatif untuk bergerak. Tanganku mencengkram bahu Raka lebih kuat, sedangkan pandangan mulai berkunang-kunang. Lalu cahaya matahari pertama menembus hutan. Pagi sudah datang. Kami menarik nafas panjang hampir bersamaan. Namun tetap tak ada satupun dari kami yang ingin beranjak. Aku tahu, yakin Raka pun tahu ada maksud mengapa kami dituntun ke sini. Gua itu pasti ada sesuatu di sana. Tak ingin pingsan setelah hampir tiba
Di tujuan, aku memaksakan diri untuk melangkah. Goa itu tak sedalam yang kukira. Namun, mulutnya yang kecil dan setengah tertunda, semak membuat dasarnya terus terselimut gelap. Seolah-olah terusik oleh firasatnya. Dengan tenaga tersisa, Raka menarik paksa semak dan tumbuhan rambut yang menutupi pintu goa. Nyatanya mereka sulit disingkirkan. Akar serabut menusuk jauh ke dalam tanah. Ketika semak terakhir tercabut, bersamanya runtuh juga sebagian tanah di mulut goa itu, menyibak rahasia yang selama ini diam terpendam di sana. Kami saling tatap. Baik aku maupun Raka sudah menduga apa yang akan kami temukan. Namun, tetap saja apa yang kami temukan membuat kami terpana. Di dalam sana, pertumbukan tulang belulang dan tengkorak manusia. Yang tak kami duga sama sekali adalah jumlahnya. Kami tak hanya menemukan satu, melainkan 3. Aku melangkah dengan tenang, menikmati setiap sensasi rasa yang menumpuk di hati. Tampaknya ini hari terakhirku bergentayangan di lembah ini. Besok atau lusa kami sudah akan kehilangan alasan untuk tetap di sini. Jalan hidup membawaku dan dia ke sudut terjauh di lembah ini. Dengan lembut kubelai rambutnya. Aku mengerti pengorbanannya. Tak ada jalan yang mudah untuk menemukan kami. Dia melakukan hal tadi dengan penuh perhitungan. Tetapi tetap saja rasa sesal membebaninya. Sambil terus membelai rambutnya, aku berbisik lembut di antara isak tangisnya. Terima kasih, Mai. Keempat korban sudah berhasil dievakuasi oleh gabungan volunteer Cibodas dibantu unsur SAR lain. Saat ini seluruh korban sudah ditangani oleh pihak Rumah Sakit Cimacan. Ganti 86. Laporan diterima dengan baik. Ganti. Laporan lengkap segera menyusul setelah kami mencari keterangan lebih terperinci dari pelapor pertama. Ganti 86. Mohon konfirmasi kembali nama pelapor pertama. Ganti Saudara Rio. Kondisi kami semua membaik dengan cepat, termasuk Ayu. Aku dengar dia pulih dengan cepat setelah dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Tampang Dimas dan Raka juga seperti tak mengalami apa-apa saat aku berpamitan tadi. Raka bahkan sempat-sempatnya berteriak dengan nada lucu saat aku melambaikan tangan. Oi, Put, lain kali giliran lu yang gua prank. Gua masih dendam. Hahaha. Aku tertawa lepas mendengarnya. Aku tak akan lupa ekspresi paniknya malam itu. Di dalam mobil yang membawa aku pulang, barulah aku merasa lebih tenang dan bisa mengevakuasi pengalaman itu dalam pikiran. Sesampainya di rumah, nanti ada 2 hal yang perlu kubuktikan. Malam itu 2 hal tadi juga menggelayuti pikiran dan saat bersamaan membuatku merasa terlindungi. Abangku yang mengemudikan mobil tampaknya mengerti keadaanku. Aku tahu pasti banyak hal yang ingin dia tanyakan. Akan tetapi dia lebih memilih diam dan membiarkan memejamkan mata. Sebelum aku benar-benar terlelap, sebuah lagu terdengar mengalun lembut di telingaku. Hatiku rasanya teriris setiap kali melihat abangku mendengarkan lagu itu. Aku tahu dia sedang merindukan seseorang yang tak akan pernah pulang. Setibanya di rumah dengan kaki pincang, aku menyerbu ke kamar abangku. Tujuanku adalah sebuah potret lama yang terbingkai di meja kerjanya. Itu adalah foto lama pendakiannya ke Gunung Gede dengan 3 orang temannya. Dengan tergopoh-gopoh, kuambil foto itu dan kutatap lekat seraut wajah yang tampak merangkul pundak abangku. Mataku langsung basah. Itu adalah wajah yang sama dengan siluet penolongku pada malam itu. Air mataku jatuh tak mampu lagi terbendung, tetapi buru-buru kuusap dengan tangan. Tak ingin menimbulkan kecurigaan abangku jika dia tiba-tiba masuk. Sudah cukup tragedi baginya. Aku tak ingin menambah beban pikirannya. Lalu sebuah detail muncul yang selama ini tak pernah kuperhatikan.
Ada nama-nama yang tertulis dengan huruf kecil di bawah setiap orang. Di foto itu, di bawah foto sosok itu, tertulis sebuah nama dengan tulisan yang hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Bayu, jadi itulah namamu. Lalu sebuah ingatan membuat detak jantungku berdegup kencang. Aku ingin sebuah nama yang malam itu dia ucapkan. Dan juga dugaanku benar, mungkin juga adalah nama yang sama yang selalu hadir di setiap abangku mendengarkan lagu Girl, I'm Gonna Miss You. Ku tatap lekat wajah seorang perempuan satu-satunya di foto lama itu. Di foto itu wajahnya tampak sedang tersenyum bahagia. Di bawahnya namanya tertulis dengan satu-satunya rintinta emas, Mei.